Ya, Baru Hasyam, terpujilah Tuhan, tempat yang maha tinggi. Biarlah kiranya kita semuanya ada dalam kemurahan Tuhan hari ini. Di hari Syabat ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan terus pelihara kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam. Berkatilah Engkau, ya Adonai Raja semesta alam, yang telah membangkitkan tubuh, roh, dan jiwa kami di pagi hari. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan, atas setiap anugerah, detik demi detik, menit demi menit, hari-hari kami menyerahkannya di dalam tangan dan kemurahan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kami mau datang hari ini, Bapak. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami. Hari ini kami mau untuk datang di hari Sabat-Mu, untuk kami boleh memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Adonai atas setiap kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan-Mu.
tidak sakit sekali, tetapi kurang ini aja ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menolong dan menyertai. Mari kita buka sidul kita naikkan nyanyian doa Matopu yang berkata tentang Sekinah. Sekinah yang hadir di tengah-tengah kemah-kemah Israel. Dan Tuhan menata sedemikian rupa, ya, sehingga itu menjadi indah, ya, menjadi luar biasa, menjadi sesuatu yang Tuhan atur, menjadi perkemahan yang luar biasa indahnya. Matopu ini bercerita tentang itu, ya, berkat yang diucapkan oleh Bil'am, yang sedianya akan berkata kutuk, tetapi akhirnya berkat. Oh haleluya, Skenuteha Israel, Matopu. Oh haleluya, Skenuteha Israel, Libero Kaseha, Abundeteha, Iskahaveleka Otseha, Milateha, Matopu. Oh haleluya, Skenuteha Israel, Matopu. Haleluya, Skenuteha Israel. Adonai ahavti me'od beitecha, kom miskan kevodecha, miskan kodecha, bali estachave ve'echaha. Halifne Adonai, Osi, Matopu. Oh haleluya, Skenuteha Israel, Matopu. Haleluya, Skenuteha Israel, Wa'ali tefilati lecha, Adonai et ratzon, Elohim berochasecha, Elohim berochasecha, Haneli be'etlisecha, Matopu. Oh haleluya, Skenuteha Israel, Skenuteha Israel. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatan. Amin. Mazmur 92, Mazmur nyanyian hari Sabat. Saya akan baca di ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan di akhir ayat kita baca bersama-sama ya. Mizmor Sir Leyom Hasyabat, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk
menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Mereka yang ditanam di Bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Bersama-sama untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya Tuhan. Kita lanjutkan dengan Shema, Kiryat Shema. Mari kita bangkit berdiri, kita untuk mengucapkan pernyataan iman, deklarasi iman kepada Adonai Elohim kita. Dan kita mengingat hekal di Makbidas, bait suci yang akan dipulihkan di Yerusalem, dan sekinah kemuliaannya ketika Masias datang sebagai Raja. Barehu et Adonai Hamevora, Baruch Adonai Hamevora Leolam Vaed, Baruch Adonai Hamevora Leolam Vaed. Diberkatilah Adonai yang baik. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya, kekal selamanya. Be'ahata Adonai Elohecha Be'kol levavecha ube'kol nafshecha ube'kol meodecha Behayu Harbarim ha'eleh Asher Anochi Mitzarecha Hayom Al-Levavecha Veshiranta Al-Levavecha Vedibarta Veshirtecha Al-Levavecha Uvlechtecha Al-Levavecha Uvshafecha Uvkumecha Uksartam Le'or Al-Levavecha Ve'ayuletotrakot Ben Enecha Uktatam
al misisofeteha ubisareha leman iskeru basike et almismatai vihitem terusi lelohehe ahadi Adonai Elohim Asher Hotzeh Elechem Me'eretz Mitzrayim Ve'yot Lahem Elohim Ani Adonai Elohim Adonai Elohim. Ya, silakan duduk. Kita juga akan memberkati anak-anak kita, putri kita di hadapan Tuhan, sebab mereka adalah milik pusaka Tuhan. Mereka diberikan bagi kita Mesias Yeshua di dalam perjanjian. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mohon Engkau memberkati anak-anak kami, laki-laki dan perempuan yang ada di sini maupun yang ada di rumah kami masing-masing Bapak. Bapak berkati mereka, proteksi mereka, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka di dalam kasih setiamu ya Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk tetap berjalan di jalan-jalan orang sadikim, orang benar ya Tuhan. Sehingga rencanamu boleh jadi atas kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Bawa anak kami Tuhan untuk tetap melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Di masa-masa mereka yang masih muda, Tuhan terus pakai anak-anak kami sebagai alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami juga Tuhan boleh menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan, menjadi saksi yang indah bagi Mesias Yeshua dan membangun kerajaan-Mu di atas muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih, berikan kecerdasan berbahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual, spasial, kinestetik, kecerdasan musik dan intrapersonal. Tuhan berkati dengan semua kecerdasan sehingga anak-anak kami boleh dibedakan dari orang-orang lain, dari anak-anak lain yang tidak mengenal Elohim Israel. Terima kasih Bapak. Biar kasih setia dan anugerah-Mu melindungi mereka, menyertai langkah-langkah mereka. Mereka melesat baik anak panah busur yang mencapai sasaran yang tepat yang Tuhan tetapkan bagi hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Anak laki-laki terima berkat. Yesimcha Elohim ke Efraim Ki Manashe. Kiranya Elohim menjadikan kau seperti Efraim Ve Manashe. Kau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, namun kau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu, karena buah-buahmu berasal dari Bapa di sorga. Untuk anak wanita yang mungkin saat ini ada di rumah, kita juga berdoa. Yesimach Elohim Kesara Rivka Rachel Velea. Kiranya Elohim menjadikan anak-anak wanita, anak-anak perempuan kami seperti Sarah, Rivka, Rachel dan Lea, akan menjadi wanita bijak sebagaimana tertulis dalam Amsal Misle 31, menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi masyarakat, bagi lingkungan, dan juga menjadi berkat kelak apabila masuk di dalam rumah tangga. Untuk keduanya terima berkat Tuhan. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'yikunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya langkah-langkah kehidupanmu akan terus dipimpin oleh Roh Kudus, Ruach Kodesh, dalam Yeshua Mashiach. Amin dan amin. Kenihiratson. Biar Mi kamocha bailim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, nora tehilot, osef Shira chadasha, shir chugei olim,
לשמחה שבת היה יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובני קדומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני קהל Israel. Ya gunung batu Israel, bangkitlah sebagai penolong Israel. Genapilah janjimu untuk menebus Yehuda dan Israel. Penebus kami adalah Adonai Sebaot namanya, yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Diberkatilah engkau Adonai yang telah menebus Israel. Amin. Kekudusan Syabat, kekudusan Syabat. V'samru b'nei Israel et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. וזמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Maka haruslah Bani Israel memelihara Syabat dengan merayakan Syabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan Bani Israel. Inilah satu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Adonai menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Eloheinu ve'Elohei avoteinu Ritzeh v'mnuchateinu Kahatzeinu b'mitzvotecha V'ten kelkeinu b'toratecha Zahabeinu mitubecha V'shnamecheinu b'shuatecha V'taher libeinu V'taher libeinu V'taher libeinu le'ovdecha be'emet V'taher libeinu V'taher libeinu V'taher libeinu le'ovdecha be'emet V'cham kileinu Adonai Eloheinu Be'ahava u'b'ratzon Shabbat kodsecha V'yanubu Israel
Mekadesh Shemecha Baruch Atah Adonai Mekadesh Hasyabat. Diberkatilah Engkau Adonai yang menguduskan Syabat. Amin. Kita akan lanjutkan dengan Tekilah Hatal Midim. Tekilah Hatal Midim, doa murid-murid yang kita tutup ya rangkaian Sidur ini dengan bisa kita nyanyikan ya. Avinu Sheba Shamayim Yikadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaser Etzoncha Kevashamayim Ken Ba'aretz Et lehem bukeinu ten lanu hayom Uslah lanu al chatainu Kim Mosef Sukim Gam anachnu Lachodim lanu Avinu Sheba Shamayim Yikadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaser Etzoncha Kevashamayim Ken Ba'aretz Et lehem kukeinu ten lanu hayom Uslah lanu al chatainu Kim Mosef Sukim Gam anachnu Lachodim lanu Ve'al tapienu Lideni sayon Ki imchal seidu min hara Ki lecha hamamlacha Behagifura Behativeret Me'olmei olamim. Amen. Ki lecha hamamlacha Behagifura Behativeret Le'omei olamim. Amen. 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 Amin. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan ini. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat dulu. Ya, rangkaian liturgi kita sudah selesai. Kita masuk ke dalam pelajaran Torah.
Ya, hari ini ada Lia. Silakan Pak John ya, Pak John sebagai Alia, Pak Yamon menuju ke depan untuk membacakan bagian-bagian dari Torah portion Parashat dan Hanan ya, sebelum membacakan bagian dari Parashat firman berkat Tuhan. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakov. Kiranya dia memberkati Pak John, Muaranaya yang telah datang untuk menghormati Adonai dan Torah. Kiranya dia memberkati dia dan keluarganya. Yang kudus memberkatilah dia dan keluarganya dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Amin. Ya. Bagian dari Parashat Torah dan bacakan, silakan. Baru kata Amepora berulang baru kata Adonai telo keinu mereka ulam aser bakar banu mikol hamin penatan lanu turatu. Baru kata Adonai noten Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberkati, yang memberikan Torah. Pembacaan Torah terambil dari Devarim 3 ayat 23 sampai dengan 29. Hanan el Adonai be'et akhib lemor. Adonai yepi ata hakil rota lehar ot el paka et gabreka pe'et yadaka haraska aser ni al basamai uparet aser ye es kamasa ka pegipura to teka aberana pe'er haret hatepo hatopa aser be'er hayagen lahar hatop aser peyal panon payit aben Adonai lemaan asen pelohas sema el payamen Adonai elai pra let atose leber elai o padapan hasa alejos haspiga pesa ay neka yama pets sapona peten mana amit asa ure peneka kilo taapor et hayarin hase pesat et Yehoshua pekas peku hu peat mistet hu kihu peain yedni haam hasele peku yang hil otam et haret aser ire pan et bagai mul bepeon. Ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Dan pada waktu itu berdoa kepada Adonai, memohon kemurahan dengan mengatakan, ya Tuhan Adonai, Engkau telah mulai memberatkan kepada hambamu kebesaranmu dan tanganmu yang kuat, sebab siapakah Elohim di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan dan perkasaan seperti Engkau. Aku berdoa kepadamu biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang Yordan, karena pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Adonai murka kepadaku oleh karena kamu dan tidak mau mendengarkan aku
Dan Adonai berfirman kepadaku, cukuplah hal itu bagimu. Jangan lagi berbicara kepadaku mengenai perkara ini. Naiklah ke puncak gunung Pisgah. Jangan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah dengan matamu, karena engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Namun perintahkanlah Yehosua dan kuatkanlah dia, serta buatlah dia teguh hati, karena dia akan menyeberangi di depan bangsa ini, dan dia akan membuat mereka mewarisi negeri yang akan engkau pandang. Demikian kita tinggal di lembah seberang Bet-peor. Baru kata Adonai Elohim de haolam asher natan lanu Torah epet pekain olam natan be-tokein. Baru kata Adonai Elohim Torah, diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja alam, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah engkau Adonai yang telah memberkati Torah, memberikan Torah. Amin. Terima kasih. Diberkatilah engkau Adonai, Elohim kami, Raja semesta alam, gunung batu yang kekal, engkau yang benar dari generasi ke generasi, Elohim yang setia dan yang bertindak dan berfirman dan melakukan semua firman-Nya betul dan benar, dan tidak ada satu pun dari firman-Mu tidak digenapi. Sebab engkaulah Elohim yang benar dan tidak, dan Raja yang setia dan penuh belas kasihan. Diberkatilah engkau Adonai Elohim yang setia di dalam segala firman-Mu. Amin. Biasa setelah membaca Torah, kita akan menyanyikan sekali pohon kehidupan untuk memberikan respons atas bagian dari balasan yang dibaca. It's Chaim lama chazima betomchecha meusma derachecha darchei Noah וכל תימותיה שלום. אשירנו אדוני אליך ונשובה קדש קדש ימינו קדש ימינו Itulah pohon kehidupan. Bagi barang siapa yang memegangnya dan bagi siapa yang mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalannya adalah menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikan kami junjungan kepadamu, dan kami akan datang memperbaharui hari-hari kami seperti yang dahulu. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pengajaran Torah. Ya. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk Avodah Shabbat Sahari. Hari ini kami melihat Kau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau hadir di tengah-tengah Bani Israel dan memberikan kehidupan. Ya Tuhan, untuk mengenang kembali Bet Hamikdash yang sudah hancur, tetapi kami di tengah kesedihan, ya Tuhan, ada satu pengharapan bahwa Bait Suci akan dipulihkan kembali. Hari-hari kami akan dipulihkan kembali oleh Mesias yang akan datang, yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar bagian kecil dari Torah. Tuhan urapi kami, berkati kami, dan Tuhan buka pikiran dan hati kami, sehingga Torah yang kudus, Torah Adonai boleh masuk dalam hati kami. Tuhan memimpin kehidupan kami, ya Tuhan, kehidupan yang kudus, menjadi umat yang kudus, ya Tuhan, yang Tuhan persiapkan di akhir zaman. Terima kasih Bapa, urapi kami sekalian, urapi hamba yang sembunyikan jauh di belakang salib, Tuhan,
sehingga kemuliaan Tuhan yang dipuji, kerajaan-Mu datang di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Yeshua HaMashiach. Amin. Berkata Adonai Elohim melech haolam, Asher Israel Yisbokat Pesipano Lasok, Pilih Tuhan. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk mempelajari Torah. Amin. Ikrar persekutuan, kita mulai berdiri sekali lagi, Bapak Ibu baca bersama-sama. 2, 3. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti caranya yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih. Dengan melakukan segala perintahnya, aku ada seperti yang dikatakan aku akan. Aku akan jadi seperti yang dikatakan aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi pemulihan. Firman Tuhan itu berita bagi kami dan terang bagi jalannya. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur hari ini kita belajar Parashat Bait Hanan. Minggu lalu ya, dalam Midrash Devarim kita melihat perjalanan dari Israel untuk masuk ke Promised Land, ke tanah perjanjian, ya. Masuk ke tanah perjanjian dan pengembaraan mereka selama 40 tahun. Perjalanan yang kira-kira hanya bisa ditempuh, sebetulnya bisa ditempuh kurang dari 1 bulan, tapi jadi 40 tahun karena pemberontakan Israel dan dosa-dosa mereka. Lalu kita melihat juga bagaimana Tuhan juga mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi ketika mereka akan masuk, nanti mereka juga akan menghadapi banyak bangsa-bangsa Kanaan yang Tuhan katakan tumpas mereka. Ya, kelihatan kejam ya, tapi itu kedaulatan Tuhan. Ya. Sama seperti situasi sekarang yang kita lihat, ya. Kita tidak mungkin bisa berkompromi dengan evil, dengan kejahatan. Untuk saudara, dunia mengatakan Israel melakukan genocide, tapi justru sebaliknya. Mazmur 92 katakan orang fasik akan tumbuh subur supaya mereka dipunahkan dan dibinasakan. Orang-orang yang suka melakukan kejahatan sekarang sudah terlihat dan terjadi di tengah-tengah kita. Saya kemarin barusan ikut gathering di Bogor dan ada pembicara juga Moni Crackers dari Fakta Israel, dan dia menekankan kepada seluruh pendeta seluruh gereja, pray for Israel, stand for Israel. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tetap umat sampai selamanya. Memang mereka belum mengenal Mesias, tapi ada yang sudah mengenal Mesias, dan Tuhan janji akan pulihkan mereka. Kita tidak katakan mereka bangsa yang superior, tidak, mereka sama dengan kita, mereka dipilih. Itu yang menjadi satu, itu sehingga mereka menjadi segulah, kasih, biji mata, kebun anggur Adonai. Dan kita juga adalah bagian dari mereka. Jika kita disatukan, masuk ke dalam kaum oleh ya, dengan syarat hanya melalui Yeshua HaMashiach, bukan melalui yang lain. Kalau saudara ada orang yang saya bisa masuk, tidak ada, ya. Rasul katakan diajarkan melalui pohon zaitun yang bersifat zaitun dia, dan tidak ada cara lain hanya melalui Yeshua HaMashiach dengan iman. Amin, saudara. Jadi ini juga satu pesan atau message yang sangat penting untuk hamba Tuhan dan hamba-hamba. Dan mereka juga cukup terkesima, ya. Dipaparkan juga tentang replacement theology, ya, dipaparkan juga tentang siapa sebetulnya mempelai dari Tuhan, mempelai Yeshua yang akan datang, yaitu Israel dan bangsa-bangsa yang percaya. Amin, kami sedikit.
orang-orang yang percaya yang masuk di dalam kapal. Dan kita adalah bagian itu. Terima kasih puji Tuhan. Oke. Jadi kita lihat di sini, ya. Ini menceritakan Baik Tahanan ini menceritakan permohonan terakhir Mose kepada Tuhan Adonai Elohim agar dia diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tadi saya katakan ini sahabat Nahamu. Jadi ada kalanya kita merayakan sabat, ya, sabat Hasom, sabat Nahamu, itu ada istilahnya dalam Judaisme. Ya. Kenapa kita mesti juga seperti itu? Karena kita ada di rumah Israel. Kita tidak berdiri sendiri. Kita tidak membangun teologi kita sendiri, membangun doktrin kita tidak. Doktrin kita ada di rumah Israel yang percaya Mesias. Lalu serta jawaban penolakan yang tegas dari Elohim. Wah, ini agak sedikit ini juga ya, mengurangi emosi kita juga. Jadi kalau kita membacanya dengan lensa Midrash dan komentar Rabbini, ya, semua parasat, semua pengajaran Torah itu tidak lepas dari Midrash dan komentar para nabi. Ya, saya katakan karena kita ada di situ, di jalur itu. Kita tidak membangun teologi sendiri. Kita tidak menggunakan teologi bapak-bapak gereja. Ya, yang saya katakan juga bukan kita anti dengan bapak-bapak gereja. Ya oke, mereka punya jasa juga ya dalam mengkanonisasi. Ya, tetapi teologi yang mereka bangun sudah distorsi dari kebenaran Torah. Ya. Dan banyak hal-hal yang tidak sesuai. Teks ini memiliki beberapa bagian lapisan makna yang kaya. Ya. Jadi ini kita lihat dari mulai psikologi, pemimpin Mose itu sendiri, dan hubungan Mose dengan Israel, hingga bagaimana sebetulnya misteri dari kehendak Elohim ya, terhadap Mose, Rabbeinu, Mose guru kita. Jadi Mose mengingatkan Israel tentang pengalaman mereka sebelum masuk ke tanah Kanaan. Ya, dia mengungkapkan bahwa dirinya sendiri merasa tidak diizinkan. Ya. Tidak diizinkan untuk masuk karena ada kesalahan yang dilakukan waktu di Mara dan di Meriba. Ya, Tuhan katakan waktu dia pukul batu itu, bicara, ya, tapi dia pukul. Ya, Tuhan katakan kau telah melanggar kekudusanku di mata Bani Israel. Ya, Mose itu marah karena kelakuan Israel yang luar biasa sangat, pemberontakannya luar biasa. Ya. Mereka punya sifat yang sangat buruk begitu. Bahkan mereka katakan, kenapa kamu membawa kami ke sini untuk mati? Itu perkataan yang menyakitkan. Ya. Mose sebagai pemimpin juga dihujam dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga dia marah. Ya. Dia marah karena mereka kekurangan air. Dan mereka marah. Ya. Mereka mulai mungkin hal yang buruk. Mose juga marah. Akhirnya dia bukan berkata, dia memukul batu itu, tetapi tetap mujizat terjadi. Kesalahan di Meriba oleh karena kamu, oleh karena umat Israel. Jadi kita tahu bahwa kitab Ulangan itu adalah Mishneh Torah, ya, pengulangan. Ini adalah satu pengulangan repeat yang ditulis oleh Mose Rabbeinu. Untuk mengulang kembali, mengingat kembali apa-apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Israel. Sehingga mereka harus terus ingat kepada pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi para nabi mengurai ayat ini dengan berbagai layer, ya. Di sini dikatakan, ya, kita coba baca. Tadi sudah dibaca Pak John, ya. Ayat 23 ya. Di sini perikopnya Musa tidak diperkenankan masuk tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Adonai. Demikian ya Adonai Elohim, kau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab ilah mana di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Dia begitu mengagumi Adonai Elohim yang memanggil dia sejak di Mesir.
bahkan memanggil dia sejak dari kandungan. Menunjukkan kebesaran kepada hamba. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan dan pegunungan yang baik itu di gunung Lebanon. Tetapi Adonai murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Adonai berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu. Cukup, sudah, stop berhenti. Sudah jauh ngomong-ngomong seperti itu lagi. Jadi tidak usah dibahas lagi, kira-kira begitu ya, kalau kita diskusi dengan orang. Jadi sesuatu bagaimana ya? Kayaknya sesuatu yang masih mengganjal di hati Mose. Sikre Devarim menurut Rasi, Sikre Devarim 29. Kata Bait Hanan berasal dari akar kata Chen, yaitu anugerah, anugerah tanpa syarat, anugerah pemberian cuma-cuma. Mose tidak menuntut berdasarkan jasa-jasanya, sesuatu yang dia buat untuk Israel, tetapi ia memohon anugerah Bait Hanan tadi, ya, atau matnat hina, yang pemberian cuma-cuma. Kira-kira Tuhan mau nggak supaya aku bisa terus masuk ke tanah Kanaan? Jadi bahkan di sini ada pesan dari Rabi bahwa orang sebesar Mose pun tidak mengandalkan jasanya, his merit, ya tidak, dia datang Elohim, tapi dia memohon, dia memohon anugerah yang murni supaya dia bisa masuk. Jadi dia tidak katakan, gue kan udah berjasa banyak membebaskan Israel keluar dari Mesir, melakukan mujizat segala macam, gue mesti masuk situ dong. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berkata seperti itu. Dia minta anugerah, dia minta belas kasih. Tapi tetap Tuhan tidak kenankan dia masuk. Sebab Tuhan apa? Mempersiapkan generasi-generasi yang akan masuk. Midrash Tanhuma katakan bahwa Mose berdoa 515 kali. Ya, nilai gematrianya itu adalah Bait Hanan. Nilai gematria dari Bait Hanan itu angkanya 515. Untuk mencoba mengubah keputusan Elohim sampai Elohim berkata, "Raflah, cukup sudah. Stop and blending." Ya itu maksudnya. Engkau telah memperlihatkan kebesaranmu. Mose melihat penaklukan Sihon dan Og sebagai awal manifestasi dari kuasa Elohim. Artinya tanah perjanjian adalah klimaks, ya, dari sesuatu yang dinantikan oleh Mose Rabbeinu, ya, selama perjalanan. Artinya begini, Bapak Ibu kalau melakukan suatu perjalanan pasti mengharapkan, wah nanti kalau sampai di sana saya akan begini. Saya akan, wah udah ngebayang di sini. Ya, perjalanannya dengan perjalanan yang panjang dan panas dan melelahkan mungkin. Tapi sudah berada yang kalau di sana saya mau ada kolam renang, mau berenang, mau hiking atau mau apa, selalu begitu. Itu menjadi satu klimaks dari perjalanan Israel. Dan Mose membandingkan kuasa Elohim semua dengan kuasa ilah-ilah yang tidak ada apa-apanya. Jadi bukan sekedar retorika, tetapi suatu pengakuan bahwa benar, tidak ada yang memiliki chesed dan gefurah seperti Adonai Elohim Israel. Tidak ada yang mempunyai chesed, kasih setia, dan gefurah, kekuatan kasih yang dia berikan kepada Israel. Dan itu diakui dalam doa ya, sebanyak 515 kali untuk mengubah hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak, Tuhan mempunyai rencana lain. Ya, biarlah aku menyeberang. Mose tidak ingin melihat tanah itu secara fisik, tetapi dia ingin melakukan, dia ingin menunaikan mitzvot, perintah yang dapat dilakukan di Eretz Israel. Artinya begini, ketika dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, Hashem berkata, kamu akan nanti di tanah ini, kamu akan menuai hasil, kamu akan melakukan perintah ini, perintah untuk membangun miskan, membangun miskan di padang gurun bisa, ya. Tetapi sesuatu perintah yang hanya bisa dilakukan ketika nanti di tanah Israel.
Itu tidak bisa dilakukan sepanjang perjalanan mereka. Nah, Mose merindukan nanti ketika aku akan masuk ke Eretz Israel, ke tanah perjanjian, aku akan melakukan mitzvot yang hasil perintahkan dan dia wahyukan sendiri ketika dia berbicara panim el panim, muka dengan muka. Torah itu kerinduannya dia, sesuatu yang aku mau melakukan, yang Tuhan perintahkan, dan bisa dilakukan di tanah Israel. Misalnya apa? Semita, tahun Yobel, itu bisa dilakukan hanya di Eretz. Tidak bisa dilakukan di luar. Dulu ada gereja, karena ayo kita merayakan Semita atau Yobel gitu ya. Menurut nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan di land Israel. Tidak bisa di luar itu. Jadi permohonannya adalah permohonan seorang hamba yang mencintai Torah dan ingin menggenapi dan ingin memenuhi seluruh perintah-perintah Tuhan, perintah Adonai ketika mereka masih di dalam perjalanan. Jadi menurut Or HaChaim bahwa kata Be'ereh dan aku akan melihat Be'ereh itu menunjukkan satu kerinduan rohani. Mose tahu sekalipun tidak memimpin, ya, dia ingin mengalami kedekatan dengan Sekinah. Sekinah yang dirasakan di dalam perjalanan mereka itu ingin sekali Sekinah itu berlaku juga di perjanjian mereka masuk. Apalagi dia pemimpin, ya kan? Apalagi dia pemimpin. Jadi itu satu kerinduan yang besar bagi dia. Tetapi Adonai murka terhadap aku oleh karena kamu. Murka ini berhubungan dengan peristiwa Meribah tadi ya, bahwa Israel mendekat Moses sehingga ia berbicara dengan marah dan menyebabkan ia kehilangan kesempatan untuk bisa masuk dalam perjanjian. Moses sengaja menyebut oleh karena kamu untuk mengajarkan generasi baru bahwa kepemimpinan membawa satu konsekuensi yang berat, yang tidak mudah, karena kesalahan umat bisa menimpa pemimpin. Ya betul. Umat yang bersalah tapi pemimpin yang kena vonis terjadi, ya, dan terjadi pada Mose. Jadi kalimat ini bukan tuduhan, ya, tetapi pengajaran bahwa hubungan pemimpin dan umat itu saling terkait dalam berkat maupun konsekuensinya. Kemudian Tuhan katakan, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Ya, ini jadi dialog antara Mose dengan Adonai Elohim. Pasti katakan ya dalam Midrashan Huma, Elohim memotong doa Mose bukan karena kurang kasih, tetapi karena ketetapan dari Soter, divine, ketetapan dari divine, ya, sudah final, ya, dan terus memohon, ya, untuk dia mau menguji batas dari kasih Elohim itu sendiri, ya, dia meraih, ya, 515 kali dia berdoa, karena itu tadi ya gematrianya. Elohim memberi penghiburan juga tapi Elohim memberikan penghiburan dengan mengizinkan Mose melihat seluruh tanah dari puncak Pisgah. Ya. Dia ditolak masuk, tetapi oke, kamu tidak masuk tapi kamu lihat di puncak gunung Pisgah, kamu akan melihat. Ya, ini mengajarkan bahwa Elohim selalu memberikan penghiburan, ya, pengganti yaitu penghiburan, dan meskipun permintaan yang utamanya itu ditolak untuk masuk. Tapi Tuhan, ya, kamu lihat ini, ya, saya akan perlihatkan kepada kamu seluruh tanah Israel, seluruh tanah perjanjian. Jadi kata raflah, ya, dalam Zohar juga bermakna pahala besar menantimu. Cukup sudah, ya, jangan itu lagi. Itu artinya udah tenang aja, pahala besar menantimu. Itu kitab Zohar katakan itu. Jadi seolah Elohim berkata, jangan risau, jangan cemas. Warisan rohanimu lebih besar daripada tanah itu sendiri. Itu artinya.
sesuatu yang Tuhan kasih kepada Mose. Jadi kita lihat di sini ya, pesan midrashi dari pengajaran ini, dari perasaan pahit Hanan ini adalah kerendahan hati dalam berdoa. Bahkan orang besar sekalipun harus berdoa dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, keangkuhan. Oh, aku sudah berjasa, aku sudah melakukan ini, itu segala rupa. Harusnya Tuhan dengar. Tanpa saya ngomong pun Tuhan harus sudah tahu. Itu keangkuhan. Mose tidak seperti itu. Mose minta belas kasihan baik kanan. Tapi itu pun Tuhan katakan cukup. Sebab warisanmu lebih besar dari tanah yang kau akan masuk dan kau akan injak. Ya. Pahala kita, merit kita dalam Yesus akan lebih besar nanti ketika kita melihat Dia datang sebagai Raja segala raja. Amin, saudara. Melek Hamlachim, Melek Israel. Orang dari timur, dari barat akan duduk bersama-sama dengan Abraham dalam perayaan apa? Seudat Musia, perjamuan kawin anak domba. Itu akan ada nanti di Yerusalem. Dua yang total akan menjadi satu dan duduk bersama-sama menikmati hidangan. Itu yang Tuhan katakan. Aku akan masuk, aku akan sehidangan dengan dia. Kita akan sehidangan dengan Mesias. Warisanmu mesti lebih besar dari tanah yang Tuhan berikan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi kepemimpinan tanggung jawab kolektif dari Moses, ya, pemimpin juga menanggung beban kesalahan umat. Ini memang sudah menjadi satu konsekuensi, tetapi tidak dengan pemerintah, dengan situasi sekarang. Ya. Berbeda ya. Banyak korupsi, banyak manipulasi, banyak kekerasan, intoleransi yang terjadi, dan pemerintah biasa tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pembelaan, tidak melakukan dialog yang properly, tapi terjadi pembiaran sehingga anak-anak Tuhan bersekusi. Tapi itu bagian dari kita, ya. Itulah yang disebut juga dengan salib, ya, salib. Jadi ada ada salib. Ini salib. Ya. Seseorang harus memikul salibnya, menyangkal diri dan memikul salibnya tiap hari. Salib yang kita terima ini persekusi. Ya, orang tidak senang, diejeknya kita terus. Ya. Kalau itu beda lagi, itu bicara tentang melakukan perintah. Ibu. Keterbatasan manusia, ada doa juga yang tidak dijawab sesuai keinginan kita, tetapi Elohim mengganti dengan kebaikan yang lain. Kerinduan rohani permohonan Mose untuk menunjukkan kasih cintanya kepada disebut Adonai, bukan sekedar tanah dan kekuasaannya dia saja, tapi dia mau melakukan itu ketika dia tiba. Ya, betapa mulianya ya dia, betul-betul dia mau masuk dan dia mau melakukan seluruh perintah yang bisa dilakukan di Israel dalam perjanjian. Tapi Tuhan mempunyai rencana lain. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi Yehosua. Elohim berkata cukup, ya, itu juga sudah menjadi bagian dari iman dan kamu akan menerimanya kelak. Luar biasa. Jadi ini ada midrash naratif, ya, alasan baik kanannya Mose begini. Ini ada semacam adegan di padang Moab menjelang akhir perjalanan. Matahari sore memantulkan cahaya ke sungai Yordan. Mose berdiri sendiri menghadap ke arah tanah Kanaan yang membentang dari kejauhan. Lalu Mose mengangkat tangannya dan berkata, Elohei Avotai, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei. Elohei Avotai itu Elohim leluhurku. Dia berkata, engkau telah memperlihatkan kebesaranmu kepadaku. Aku telah melihat tanganmu yang kuat mengalahkan Sihon dan Og dan menuntun umat ini sampai di sini. Adonai, biarlah aku menyeberang, tidak untuk berkuasa, tidak untuk mencari kehormatan, tetapi supaya aku dapat melihat negeri yang baik itu dan melakukan mitzvot yang hanya dapat dilakukan di sana. Itu Mose berkata begitu. Mose tidak memohon dengan jasa-jasanya, ya. Kita katakan, meskipun bisa saja dia berkata, bukankah aku yang berdiri di hadapan Farao, di hadapan Firaun? Bukankah aku yang berinisiatif juga untuk membelah Teberal?
Bukankah aku yang menerima Torah di Sinai? Ya, itu bisa saja dia berkata seperti itu. Namun dia berkata, berikan aku belas kasihan, kanan, anugerah. Mose adalah seorang yang lembut hatinya. Adapun Mose itu lembut hati dari seluruh muka bumi. Saya nggak bisa membayangkan orang yang selembut itu menjadi pemimpin Israel yang mengalami banyak segala hal. Ya. Kalau gambaran Mose itu persis sama dengan gambaran Mose. Bisa saja dia berkata begitu. Elohim berfirman kepadanya dengan lembut, ya. Tadi di narasi kita, Mose abdi, Mose hambaku. Keputusanku telah ditetapkan di hadapan tahta kemuliaan. Jangan lagi bicarakan perkara ini denganku. Percakapannya begitu. Ya, kita berandai-andai itu. Miras melakukan simulasi. Kira-kira kalau waktu itu Mose bicara dengan Tuhan itu seperti apa? Miras juga mendapatkan Mose berdoa tadi 515 kali. Ya, jumlah yang sama dengan nilai gematria yang banyak kanan. Setiap kali doa itu naik, para malaikat mencoba membawanya ke hadapan Elohim. Namun Elohim berkata, stop, hentikan. Ya. Hentikan. Kedamaian dan kelestarian dari dunia. Lestari dari dunia ini akan berguncang jika aku mengubah keputusan ini. Ya. Jadi artinya itu sudah ditetapkan dalam kedawatan. Kalau memang masih tidak masuk. Kalau itu dilakukan akan banyak berubah, banyak hal. Banyak hal. Mose menjawab, Adonai, apakah seorang bapak akan menolak anaknya melihat rumahnya sendiri? Bukankah aku telah memikul umat ini seperti seorang pengasuh memikul bayi? Biarkan aku menyeberang, walau hanya sebagai seorang biasa, walau aku tidak lagi memimpin, walau hanya untuk mencium tanahnya. Sampai sedemikian dari Elohim menjawab, Raflah, cukup bagimu. Jangan berkata lagi tentang hal ini. Aku akan menghiburmu, naiklah ke puncak Pisgah, dan dari sana aku akan memperlihatkan seluruh tanah itu kepadamu, dan sampai Negev dan laut akhir sampai Lebanon. Meski kakimu tidak bisa menginjaknya, matamu akan memandangnya, dan rohmu akan beristirahat di tempat yang aku pilih. Jadi kata Raflah menurut Zohar, besar bagianmu nanti. Pahala yang akan menantimu di dunia akan datang lebih besar daripada tanah itu. Dan ketika Mose melihat tanah itu dari Pisgah, dia tidak melihat hanya gunung dan lembah, pepohonan dan semua bukit. Tetapi apa yang dia lihat? Dia melihat generasi demi generasi di masa yang akan datang. Dia melihat generasi di masa Masyiah. Sikeo, Masyiah nanti akan datang, yang dia katakan seorang pemimpin akan bangkit dari itu. Dia melihat itu semua dengan mata rohani, spiritual rohani. Dan bukan cuma pemandangan proses, oh indah hijau bukit. No. Dia melihat dalam rohnya generasi yang akan datang. Dan dia melihat akan datangnya yang benar-benar Masyiah. Jadi pelajaran dari midrash ini adalah bahwa Mose mengajarkan kita untuk berdoa dengan apa? Kerendahan hati, humble. Kerendahan hati itu penting. Kita nggak mungkin bisa berdoa dengan sombong angkuh. No, cuma dengan selalu kita kalau berdoa belas kasih. Orang sakit kita berdoa, Tuhan kan dia sakit, Tuhan kan harus sembuh. Tapi memohon belas kasih seperti Mose, baik kanan, Adonai. Dengan belas kasih itu Tuhan melakukan mujizat dan berperkara. Ya, dengan kerendahan hati, bahkan bila kita memiliki jasa besar sekalipun, memiliki hal-hal yang sudah misalkan kita lakukan dalam pelayanan, dalam apapun, dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak patut kita berkata kepada Raja semesta alam, penebus kita seperti itu. Semua dengan belas kasih, dan chesed, anugerah dan kasih setia. Pada saatnya menerima tidak dari Elohim dengan iman,
Setiap doa yang kita naikkan Tuhan dengar. Nggak ada yang Tuhan nggak dengar. Ya. Tetapi jawaban doa dari setiap apapun yang kita doakan itu tergantung dari kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan jawab langsung, ada yang Tuhan belum jawab, dan Tuhan jawab nanti. Itulah yang disebut kedaulatan ini. Kedaulatan dalam kasih. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak bisa, orang katakan, oh saya klaim janji Tuhan, Tuhan harus sembuhkan dia. Saya klaim orangnya harus sembuhkan. Kita nggak bisa memaksa Tuhan, mendikte Tuhan, nggak bisa. Siapa tahu dengan Tuhan yang maha besar mencipta langit dan bumi kau dikte. Abraham waktu dia di Sodom dan Gomora tidak mendikte Tuhan, tapi dia juga memohon belaskan Tuhan, gimana kalau seandainya cuma sekian orang di bawah 50, gimana? Ya. Bukan dia tawar menawar dalam konteks memohon belas kasih juga orang. Itu penting bagi kita orang percaya. Jadi ada saatnya kita bisa menerima sesuatu yang belum, ya, dan tidak. Dan kita percaya rencananya itu memberikan dan membawa penghiburan bagi kita. Kerinduan rohani untuk melakukan mitzvot dan kehadirannya adalah tanda hati sepenuhnya dimiliki. Dan Elohim juga mau melakukan itu. Jadi apakah permohonan Mose untuk masuk tanah perjanjian ditolak oleh Hashem? Itu bisa diparalelkan dengan permohonan Yesua ketika dia diminta supaya cawan penderitaan berlalu. Ya, jelas itu ada persamaan, ada jadi identik, bukan identik, seperti tipologis ya. Tipologis type-nya itu hampir seperti sama. Ada pola atau bayangan yang mirip, tetapi tujuan dan akhirnya berbeda. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa permohonan Mose yang ditolak, Mose memohon agar diizinkan masuk tanah perjanjian. Kalau dikatakan tidak, karena pelanggaran Meriba itu. Jadi konteks penolakan ini menegaskan batas peran Mose sebagai pembawa Torah. Dia hanya sampai pada batas janji, tetapi tidak membawa masuk. Dia tidak membawa masuk Israel, tapi Yehosua nanti akan masuk. Ya, kita lihat bahwa makna rohaninya di sini ada saat di mana kehendak Elohim menetapkan tidak demi rencana yang lebih besar. Di sini kita lihat di sini untuk menghadapi peralihan kepemimpinan kepada Yehosua atau Yehosua. Tetapi Adonai memperlihatkan seluruh tanah perjanjian kepada Mose. Ya, di ayat 27. Nah, kita lihat Yeshua di Taman Getsemani. Dikatakan Yeshua berdoa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku melainkan kehendakku. Ini juga mohon baik kanan juga, ya ada paralel. Ya, sebab ini penderitaan dari apa yang dilakukan Romawi betul-betul bengis, biadab dan di luar batas kemanusiaan. Dibuat seperti itu sudah orang takut. Ini satu bentuk kematian yang sangat amat mengerikan, penyaliban. Dan prosesnya lama. Ya, kalau orang dihukum hancur, selesai. Tapi kalau salib lama dan sakit dan malu dan semua bercampur. Karena orang disalib itu semuanya telanjang, tidak berpakaian dan dipajang begitu. Jadi diperlukan supaya kita diperlukan. Ya itu. Biarlah melainkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tuhan Adonai Elohim tidak, karena jalan salib adalah inti daripada satu misi penebusan yang harus dilakukan dan dijalankan oleh Yeshua. Ya, doa ini menunjukkan ketaatan penuh Yeshua pada kehendak Bapa, bahkan sampai dia mati. Kenapa Yeshua berkata gitu? Karena dia manusia. Dia seperti kita, Bapak Ibu. Dia bukan, Yesus itu kan Tuhan. Dia bisa aja pura-pura seakan-akan. No, dia manusia. Dan dia punya ketakutan sebagai manusia, punya kegentaran. Dan satu yang berbeda, dia tidak berdosa, blameless. Dia sadik hat sadikin. Dia orang benar dari semua. Itu Yeshua di sini. Dia menunjukkan ketaatan penuh pada kehendak Bapa. Kehendak Elohim kadang berarti penderitaan.
yang sementara, tetapi untuk kehidupan yang kekal, untuk keselamatan dunia, untuk kita, ya, bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Ya, seperti Moses diizinkan naik ke gunung Pisgah, juga Yeshua dikuatkan dengan malaikat yang turun dan memberikan dia kekuatan. Yeshua dikuatkan untuk tetap dapat menjalani proses penebusan, proses menggenapi sebagai anak domba, ya, yang akan menebus. Yohanes katakan anak domba yang mengangkut seluruh dosa isi dunia. Yohanes katakan, membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Artinya apa? Membuka tali kasut itu adalah pekerjaan budak dalam konteks Ibrani. Tapi Yohanes katakan membuka tali kasut pun aku tidak layak. Jadi betapa agung dan besarnya dia luar biasa. Haleluya. Ya. Kemudian Yehosua yang akan masuk, ya, rencana Elohim untuk memakai Yehosua. Ini juga sebetulnya paralel, ya, polanya sama juga. Moses sebagai sebagai Mesias pertama, dan kemudian Yehosua yang gambarannya juga adalah Mesias juga yang akan membawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi keduanya mengungkapkan sisi manusia. Moses dan Yeshua sama-sama menunjukkan bahwa wajar mengungkapkan kerinduan dan beban hati. Ya. Kemudian doa mereka berakhir bukan dengan memaksa, tetapi menerima rencana Elohim. Keduanya menghasilkan berkat lebih besar. Penolakan permintaan doa pribadi itu berbuah berkat bagi generasi-generasi yang berikutnya. Kalau disimpulkan di sini, penolakan Moses dan penolakan permohonan Yeshua sama-sama mengajarkan bahwa kehendak Elohim selalu lebih tinggi dari keinginan pribadi. Bahkan ketika keinginan itu baik menurut kita, bedanya di sini adalah Moses berhenti di tepi janji, sementara Yeshua menembus penderitaan itu untuk membuka jalan kepada janji. Nah, itu dia. Ya, Moses berhenti dan dia harus dilanjutkan. Tetapi Yeshua menembus, karena Yeshua apa, saudara? Ha-po-rets. Dia menembus batas. Dia menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang percaya, sehingga bangsa-bangsa bisa masuk dengan tembok yang sudah lumpuh. Di Efesus 2, ya, katakan kita menjadi satu kesatuan, menjadi satu manusia baru, Jew and Gentile, to be one in inside. Ini ada satu bagian lagi, saudara, saya mau cepat, ya, karena itu lagi. Nah, ini Shema Israel, ya, Ulangan 6 ayat 49. Bagian yang menjadi inti iman dari Avodah Israel, kehidupan bangsa Israel dalam tradisi rabbinik dan midrash. Nah, setiap kata di sini dibedah bukan hanya secara hukum, secara halakik, ya, tetapi juga secara rohani dan etik dan bahkan secara spiritual. Ayat ini adalah pusat dari Shema, ya. Jadi para Safain Anan di dalam situ ada Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad berarti Esa, berarti Elohim yang sekarang adalah Elohim kita, kelak akan diakui sebagai Elohim satu-satunya di seluruh dunia akan diakui. Dan seluruh lutut akan bertelur tidak mengakui, itu maksudnya. Ini paralel, ya, dengan Kisah Rasul dengan Zakaria, ya. Benemar behaya Adonai yihi Adonai echad lemelech al kol haaretz bayom hawi yihi Adonai echad shmo echad. Seluruh dunia akan mengakui nanti bahwa Adonai echad dan namanya echad. Seluruh dunia akan mengakui dalam berita rasa katakan bahwa Yeshua Adon, dialah Masiah, ya, dialah juru selamat yang kekal yang datang dari Bapa, dia Raja segala. Itu paralel di situ. Ya, jadi si Fred Evanim katakan Shema berarti terima, bukan hanya sekedar dengar, ya, dengar dan menerima, ya, yakni sebuah yakin, meyakini semua, dengar dan menerima dengan penuh hati, emunah, beritahon. Ya, jadi ini juga sebuah deklarasi ketaatan
deklarasi ketaatan akan seluruh perintah. Ya. Seorang anak yang bar mitzvah dan mulai belajar Torah, dia sudah mulai memikul beban Torah, kuk Torah, dengan mengucapkan Shema Israel Adonai Eloheinu, aku mau memikul kuk kerajaan, the yoke of the kingdom. Jadi dalam Shema Israel itu ada huruf ain besar pada Shema dan dalet pada huruf echad dan membentuk kata et. Et, ya, ain dan dalet itu berarti saksi, to be witness. Ya, Tuhan mau orang Israel menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Yeshua mau kita menjadi saksi bagi seluruh bangsa-bangsa juga, seluruh orang, ya, bahwa dia adalah juru selamat, dia Mesias. Ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi yang melahirkan Mesias Yeshua, yang adalah juru selamat, jalan satu-satunya. Kami hadirah BHKI, itulah jalan kebenaran. Itu yang Yeshua katakan. Kemudian yang tadi jadi saksi, ya, ain dalam Shema dan dalet, ya, juga pembacaan Shema itu adalah yichud, penyatuan pikiran hati umat Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi Adonai itu echad dengan Torah dan Israel. Torah, Israel, Yahshem itu echad. Ya, Adonai dan Mashiach itu echad. Kita dan Mashiach echad. Aku dan Bapa satu. Dan kamu menjadi satu dengan aku. Semua menjadi satu. Kasihlah Adonai Elohimu, ya, dengan segenap hatimu. Apa yang kuperintahkan padamu haruslah engkau perhatikan. Ini ada bagian. Jadi mengasihi Elohim dengan segenap hati berarti mengasihi dengan yetzer hatov, dorongan yang baik, dan yetzer hara, dorongan yang buruk. Jadi saya juga tadinya bingung waktu saya pelajarin kenapa mengasihi Tuhan harusnya kan yetzer hatov, hati yang baik. Kenapa ada yetzer hara? Ternyata penjelasannya adalah sesuatu yang awalnya jahat bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya kasihlah Adonai Elohim bekol lebabcha dengan segenap hati, bekol nafshecha dengan segenap jiwa, bekol meodecha. Rabbi Akiva katakan, seumur hidupku aku belum bisa. Jadi dia merasakan, dia bersuka cita bahwa saat inilah aku mempraktekkan yang disebut dengan Shema bekol be'aftain Adonai, kasihlah Adonai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Apa? Karena Akiva itu ditawan oleh Roma, dia disiksa dan dia dibunuh. Dan dia simpulkan ben meodecha. Itulah mengasihi Hashem dengan kekuatan. Ketika orang dipersekusi sampai mati, itu artinya mengasihi Hashem Adonai dengan meodecha, dengan kekuatan, dengan semua sumber daya yang kita punya, dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, bahkan dengan nyawa sekalipun. Itu yang disebut dengan meodecha, dengan kekuatan. Karena kekuatanku berasal dari Allah yang memampukan aku. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, memberi anugerah. Luar biasa. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita di situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, ya. Dan Tuhan akan terus menolong kita, ya. Sekalipun kadang-kadang doa kita seperti, tapi jangan terus berhenti berdoa. Mose berdoa 515 kali, yang pada akhirnya pun cukup. Tapi itu tidak menyurutkan ininya dia, semangatnya dia untuk meneruskan misinya kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu, jadi apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan. Hayom hari ini mengajarkan bahwa Torah harus selalu terasa baru dan segar. Perintah ini menuntut keterlibatan penuh hati dan pikiran setiap hari. Ya. Ini ulangan 6 ya, 6 ayat 4 ya, ayat 6 nya. Apa yang kuperintahkan? Bukan sekedar mengingat saja secara mekanisme. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bishinantam lefanecha bedibataba.
terus diasah terus, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, kesinatam itu berakar kata dari kata tajam. Ya, ajaran itu harus tajam di mulut sehingga ketika anak bertanya, jawabannya langsung kita bisa berikan. Ya, kita mesti aware juga terhadap pendidikan anak-anak kita, karena mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh dari pengenalan akan orang tuanya yang mengajar. Kalau orang tuanya mengajar salah, anaknya akan tumbuh. Tapi kalau anak orang tuanya mengajar kelembutan, kebaikan, budi pekerti yang luhur, anaknya akan bertumbuh di dalam kebaikan, di dalam budi pekerti, dalam keberhasilan juga. Ya, sebab itu kita selalu berdoa untuk anak kita. Nah, mengajarkan mereka ketika duduk, berjalan, berbaring, dan bangun. Kemudian mengikatkannya, ya, Ulangan 8, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan biarlah itu menjadi lambang di dahimu. Saya nggak akan bahas ini karena ini nanti panjang ya, tapi hanya sekedar pengenalan aja. Jadi di dalam Ulangan 6 ayat, di dalam parashat Bait Hanan itu ada perintah tefilin mesusah. Dan di dalam Kiryat Shema itu ada 3 perintah. Perintah tefilin, perintah mesusah, dan perintah sitsit. Ya. Di sini ada mesusah, for your doorspot. Ya. Lalu ada tefilin. Ya. Ini biasa saya gunakan kalau saya berdoa pagi. Ya. Dan ini adalah covenant, ini perjanjian. Ya. Di dalam batim ini ada ayat-ayat juga ya. Jadi ini kita pakai satu shell rosh, satu shell ya. Uksartam leot al yadecha, maka itu menjadi tanda pada tanganmu. Weayu letu tafot ben enecha, dan menjadi lambang di dahimu. 5 menit ya, sudah jam 12 soalnya. Jadi ketika kita berdoa pagi, orang Yahudi menggunakan disebut tefilin. Tefilin dari kata tefilah, dipakai di tangan ya. Ini tidak ada di sini, ini di Judaika belinya. Dan memang agak sulit. Karena kita harus free dari jam tangan dan juga dari gelang atau dari apapun mesti dikeluarin, lalu kita pasang. Ke jantung, arah dari batin ini. Kita ucapkan berkat baru, kata Adonai Elohim mulai olam, share, tidak sama, mitzvota, sipanu, lahaniyah tefilin. Ini 2 jari di sini. Untuk huruf sin. Jadi kita kabar untuk huruf sin. Sin 3. Kita lihatkan di sini 7 kali. Tuhan bisa jatuh. Karena kita 7 lilitan di sini. Dulu di sini, baru kita ambil yang ini disebut tefilin selia, tefilin yang ada di tangan. Ini tefilin sel rosh yang ada di dahi. Ini karena ada di parashat ini, jadi saya jelaskan ya. Bapak Ibu pasti juga sering bertanya-tanya apa itu.
kata Adonai Elohim melech haolam asher kitzanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvot tefillin. Lechaniah tefillin ini mitzvot tefillin. Harus di antara kedua mata. Jadi leto takut ben ini kalau meletakkan di antara kedua matamu. Nah, seperti ini. Baik, kita bisa mulai sakarit kita. Sakarit. Oh, belum. Nah, ini ada satu bagian lagi di sini yang harus kita perhatikan juga. Di sini itu ada satu berkat juga yang mengatakan bahwa aku ini berbentuk cincin. Ini dilekatkan di sini. Ini nah ini berkat untuk di jari juga dipasang. Ini di dalam Hosea 2 ayat 18-9. Ya, Ikiadikha Moshe Lecho Khairat Son Verastili Leolam Verastili Betsedek Ube Misfat Ube Chesed Ube Rahamim. Jadi ada empat kali ya. Verastili Leolam Betsedek Ube Misfat Ube Chesed Ube Rahamim. Sedek, Misfat, Chesed, dan Rahamim. Lalu kita kembalikan. Ini berbentuk kita simbolkan juga huruf shin, sama dengan sini huruf shin. Ini halakahnya minhatnya memang beda-beda antara Askenas, Sephardi, Yemenite ya. Saya pakai yang Askenas punya. Ini kita pakai untuk tefilah sekarit, tefilah Amidah, semua berkat 18 berkat lengkap. Kita sebagai perjanjian. Ini tidak digunakan pada hari Sabat dan Yom Tov, pada hari raya. Sebab hari Sabat dan hari raya itu sudah perjanjiannya. Kalau hari-hari biasa, perjanjiannya ada di tefillin ini. Jadi tefillin ini, itulah perjanjiannya. Ini simbol kasih juga antara Tuhan dengan Israel. Yang makanya perintah itu dikatakan, hendaklah itu menjadi lambang. Di sini juga ada ya, Bapak Ibu, di tidur kita ya. Tidur kita ada di sini. Tadi kita sudah baca juga. Ya hafta tadi. Nah ini dia. Uksartan leot aliyadeha, dan haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Letotafor. Pikiran kita, konsep pikiran kita dipenuhi ya, pikiran kita dipenuhi dengan sesuatu kekudusan, secara Elohim. Ini dipenuhi dengan jantung kita. Ya. Apa namanya? Arti mengarah ke jantung kita bahwa kolebaka hati kita itu hanya kita serahkan untuk Adonai Elohim. Kita begitu. Penjelasannya panjang di sini, tapi karena waktu ya, nanti lain kali kita bisa bahas. Lalu kemudian, dan ini adalah lambang perjanjian, dan ini selalu dipakai untuk berdoa pagi. Jadi, nah ini, haruslah itu dan harusnya menjadi pintu pada pintu gerbangmu dan pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yesus. Kita dengan huruf shin yang artinya Somer Delatot Israel. Dia yang menjaga rumah dan pintu-pintu sebenarnya. Ada di rumah kita, saya juga di rumah ada, di tempel di depan pintu utama. Dan itu adalah covenant, itu perjanjian, ya. Dan itu mitzvah. Nah, bagaimana dengan kita orang Mesianik? Karena kita belajar di rumah Israel, di rumah Yakub, ya. Kalau hati kita terpanggil, Bapak Ibu saudara sekalian juga boleh memakai itu. Memang ini cukup lumayan kayaknya ya.
Jadi karena ini memang dibuat oleh mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk membuat Judaika. Ya, dan ini kosher. Ya. Jadi tidak dibuat juga secara mass begitu. Tapi ini bentuk keseriusan, bentuk kasih kita kepada Adonai Elohim untuk melakukan mitzvah. Mitzvah perintahnya untuk mengingat kembali semua perintahnya dia, sebab perintah-perintah itu yang menguduskan. Ini dan juga Jumbai. Kalau nggak salah saya pernah share juga tentang Jumbai ya, mungkin pernah baca ya, Jumbai Sitsit ini. Bilangan. Jadi masuk dalam bagian satu rangkaian dengan Sitsit. Uraitem oto nanti berikut mitzvah Adonai. Ini kan ada di dua pagi juga. Ini. Ya. Ada 3 bagian yaitu Ve'ahavta, Behaya, dan Bayomer. Perintah tentang Sitsit ini ada di Bayomer. Kalau kita lihat doa harian, ya, daily prayer, ya, pagi, itu ada di situ. Bayomer. Kita juga, kalau tidak, ada di sini. Ya. Jadi Ve'ahavta, Behaya, dan Bayomer di sini. Bayomer Adonai el-Moshe lemor, dan Adonai berfirman kepada Mose, Daber bnei Israel ve'amata lehem ve'ashu lahem tzitzit. Uretem oto shekartem et kol mitzvot Adonai ve'asitem otam ve'lo taturu acharai levakem ve'acharai nechem aseratem jonim acharechem. Jadi ini mengingatkan akan perintah Adonai. Ketika pikiran kita mulai ini, kita lihat tzitzit dan kita ingat seluruh tariak mitzvot perintah Adonai yang menguduskan. Oke, saya akan lanjutkan nanti berikut ya, karena ini panjang penjelasannya tentang ini ya, tapi sekilas saja saya kasih. Dan seperti itu, ini adalah covenant, perjanjian, dan ini juga adalah ini kesaksian. Ya. Kalau ini bersifat inner di dalam membentuk spirit kita, roh kita, jiwa kita. Tapi kalau ini adalah kesaksian, ya. Edut, ini edut, mitzvah untuk edut, mitzvah perintah untuk menjadi kesaksian. Orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak melakukan ini, tidak memakai ini terus-terusan, dia hanya di doa pagi. Tapi kalau Sitsit dia pakai ini juga, ya, bukan hanya di, kita juga memakai ya di hari Sabat. Di hari Sabat kita pakai Sitsit dan kita ingat perintah tentang Sabat. Jika kita ingat perintah tentang Sabat, Sabat itu memelihara kita. Sabat memelihara Israel. Sabat memelihara juga orang-orang percaya di dalam Yeshua Masih. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk pengajaran Torah hari ini. Kawasan berkenan Tuhan. Buka terus pikiran dan hati kami untuk melihat keajaiban dari Torah-Mu, dari mitzvot-Mu yang menguduskan kami dan membawa kami supaya kami mengenal Mesias Yeshua ya Tuhan, yang juga menguduskan kami oleh darahnya yang sudah tercurah bagi kami Tuhan. Hidup kami berarti, hidup kami terus dipimpin oleh Ruach Kodes. Dan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi, kami boleh hidup di dalam kemenangan ya Tuhan, hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan, memberikan dampak yang besar ya Tuhan bagi komunitas kami, bagi keluarga kami ya Tuhan, bagi hubungan sosial kemasyarakatan. Kami mau diubahkan Tuhan menjadi satu manusia baru ketika kami taat akan perintah-perintah-Mu yang menguduskan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Bersama-tamakan kami dalam iman, di dalam hikmah di nadaan, sehingga kami boleh terus bertumbuh, berakar dengan kuat dan berbuah. Share Yeshua Mashiach. Amin. Amin. Ya, saya cukup dulu ya. Kepada Tuhan dan terimalah berkat
Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vikunecha. Isa Adonai panav elecha ve'ashem lecha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun pada saat engkau memelihara seluruh perintah-perintah Adonai Elohim dan melakukannya dalam kesetiaan. Kiranya Yeshua HaMashiach akan membawa engkau pada orang-orang yang tepat, yang akan melengkapi dan memberkati hidupmu. Kiranya Yeshua akan membawa engkau terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu. Kasih karunia dari Elohim Bapa kita dan cinta kasih dari Mesias kepada jemaat dan persekutuan di dalam Ruach HaKodesh menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Mesias Yeshua datang yang kedua kali. Dan semua orang percaya katakan Amin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.